Hadirnya UU Sisdiknas nyatanya tidak menghentikan kegiatan PPG dalam jabatan. Contohnya saya dan beberapa rekan saya di kategori 2, ternyata PPG dalam jabatan tidak dihentikan. Nah, untuk itu saya perlu untuk berbagi kiat sukses atau tips and trik mengikuti PPG dalam jabatan supaya tidak stres. Untuk itu, silahkan Bapak Ibu simak video ini. Mudah-mudahan video ini memberikan manfaat dan menjadi solusi agar Bapak Ibu tidak stres ketika mengikuti PPG dalam jabatan. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Ganjar Winanjar. Saya peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1. Ini adalah pengalaman pribadi saya selama mengikuti PPG dalam jabatan ini. Saya tuliskan kiat sukses, padahal bukan kiat sukses ya, ini lebih ke tips and trick saja lah. Tips and trick selama mengikuti PPG dalam jabatan agar Bapak Ibu tidak stres. Video ini sengaja saya buat karena selain karena saya masuknya kategori 1 dan tahap pertama, juga karena banyak teman-teman saya yang mengikuti kegiatan ini di tahap selanjutnya atau di kategori selanjutnya. Banyak yang bertanya gambaran umum kegiatannya seperti apa gitu. Jadi saya lihat ketika bertanya itu seperti yang resah gitu ya, seperti yang gelisah, takut gimana gitu. Padahal yang saya rasakan selama PPG, alhamdulillah saya tidak terlalu stres karena ya gimana ya, kita harus bisa menikmati alurnya begitu. Kita nikmati saja prosesnya, karena yakinlah pasti bakal beres ya, bakal selesai. Baik, saya akan sedikit memberikan gambaran seperti apa sih kegiatan PPG yang sudah saya laksanakan. Bukan mau menggurui, tapi ini hanya sekedar berbagi saja. Mudah-mudahan setelah menonton video ini, rekan-rekan atau Bapak Ibu yang akan mengikuti PPG dalam jabatan lebih tenang gitu, lebih tenang, tidak stres, tidak tegang gitu ya. Karena selama PPG juga saya tidak berhenti mengajar gitu, karena ya saya nikmati gimana ya, intinya saya nikmati dan saya anggap ini pekerjaan saya sehari-hari, seharusnya seperti itu ya. Baik, gambaran umum kegiatan pertama pasti ada pemberkasan dulu ya, entah ini sudah dilewati atau tidak, seperti upload surat kesediaan, surat keterangan sehat, bebas narkoba, SKCK dan sebagainya. Nah, ada yang tidak tahu nih sebagian, kemana sih nguploadnya? Ternyata nguploadnya itu di web LPTK masing-masing. Jadi setelah mendapatkan pengumuman, kemudian penempatan, pernyataan kesediaan, nah jangan lupa langsung cari LPTK yang yang ditunjuk untuk mendidik Bapak Ibu gitu ya. Jangan seperti saya di akhir-akhir itu saya baru ngeh gitu ya, ternyata harus buka situs web Universitas Ahmad Dahlan gitu ya. Kebetulan saya kan di Universitas Ahmad Dahlan atau di UAD. Telat tuh saya teh. Jangan lupa ya, kalau yang sekitaran Bandung membuat surat keterangan sehat dan bebas narkoba, langsung aja ke dinas kesehatan ya. Biayanya tidak terlalu mahal. Bebas narkoba, surat keterangan sehat itu saya cuman habis sekitar 250.000. Enggak sampai 250.000 kalau nggak salah. Dibanding kalau misalkan Bapak Ibu ke rumah sakit ya lebih mahal. Sudah saja ke dinas kesehatan kalau yang di Kota Bandung. Cari yang murah-murah aja lah, jangan yang mahal-mahal.
Ini juga ada pengalaman dari salah satu rekan saya ketika bukan ujian CPNS, lulus CPNS ya. Kan kita harus mengirimkan surat-surat keterangan, surat keterangan sehat. Nah, rekan saya mah ini cerdas ya orangnya. Dia membuat surat keterangan sehat di puskesmas cuman keluar 15.000, bebas narkoba di dinas kesehatan. Kemudian MMPI atau tes kesehatan jiwa di mana gitu ya. Jadi tidak di satu rumah sakit. Sehingga ketika saya mah bisa habis sampai sekitar 1 juta, dia mah cuman habis kurang dari 500.000 kalau tidak salah. Nah, cuman itu kitanya harus jeli, jangan tong dingkengke lah sur bahasa Sunda namanya. Kemudian SKCK juga jangan lupa ya, SKCK-nya buat yang online saja. Jadi ketika kita datang ke Polres, nah tinggal ngambil SKCK-nya. Lalu apa saja sih yang dilakukan setelah pemberkasan? Nah ya jangan lupa kita akan mendapatkan tugas salah satunya seperti merangkum materi gitu. Kemudian kita akan melakukan seperti menyusun PTK. Kalau saya di kategori 1 kebetulan tidak menyusun PTK ya Bapak Ibu. Tapi teman saya yang di kategori 1 tapi tahap yang kedua itu harus membuat PTK. Sepertinya yang kategori 2 juga harus membuat PTK, seperti yang prajabatan harus membuat PTK. Nah, di akhir nih yang seru mah ya uji kinerja dan uji pengetahuan. Pokoknya mantong stres lahnya, dinikmati saja, dibawa happy aja. Ya, yang penting mah lulus. Yang paling penting mah di sini nih di UP. Ini UP mah urusannya kan kita langsung dengan panitia nasional gitu. Ini yang harus sangat serius mah. Makanya seriuskan di mempelajari materi yang diberikan di modul yang di-share di laman SIM PKB ya. Kayak kita langsung bagian selanjutnya, praorientasi. Nanti kan kita orientasi ya dengan kampus. Apa saja yang harus kita lakukan sebelum orientasi? Pertama, buka simpkb.id, kemudian download materi pembelajaran. Kalau sempat jangan lupa dibaca-baca ya, karena nanti itu akan selain akan dirangkum, itu juga akan jadi materi untuk UP nanti. Itu materi-materinya dari sana gitu ya. Bahkan materi yang dipelajari selama kegiatan Zoom dengan dosen seperti merumuskan masalah itu tidak terlalu banyak yang muncul gitu. Jadi usahakan baca dulu materinya. Kemudian jangan lupa pokoknya mah kontrol terus ya ppg.simpkb.id-nya. Kalau sudah muncul kelas atau LMS, jangan lupa langsung buka, kemudian unduh LK 0.1. Nah, intinya di praorientasi ini kita harus mempelajari setiap modul, catat materi penting, materi apa yang belum dikuasai, dan materi apa yang sering miskonsepsi. Itu 3 hal itu yang nanti akan kita masukkan ke LK 0.1. Lalu pasca orientasi, apa yang akan kita lakukan? Pertama, kita bagi jadi 2 lah. Anggap ini semester 1, ini semester 2. Kegiatan pembelajaran yang pertama itu adalah identifikasi masalah hingga penyusunan rencana aksi atau rencana penyelesaian masalah. Nah, di sini Bapak Ibu harus mengidentifikasi masalah. Ada kalau tidak salah sekitar 8 masalah yang dipilih, yang diangkat. Masalah yang ditemukan dalam keseharian selama sebagai guru, selama menjadi guru maksud saya. Apa saja sih masalah yang Bapak Ibu temukan di sekolah? Kemudian nanti dieksplorasi, dikerucutkan, kita ambil 4. Kalau saya sarankan dari 8 itu Bapak Ibu ambil 4. Apa saja 4 itu? Pertama masalah afektif, yang kedua masalah kognitif yang dialami oleh siswa, kemudian masalah model pembelajaran, dan yang keempat masalah masalah TIK. Nah, nanti di sini intinya saya kasih gambaran umumnya ya. Nanti di bagian selanjutnya lah. Nah, ini dari identifikasi masalah langsung pilih masalah sampai akhirnya Bapak Ibu membuat RPP dan perangkat pembelajaran. RPP-nya 4 kalau tidak salah, RPP 4, bahan ajar 4, LKPD 4, media pembelajaran 4, alat evaluasi 4. Nah,
Itu yang harus kita buat. Untuk apa? Untuk PPL nanti kita akan melakukan sekitar 4 kali rekaman. Akan membuat 4 kali rekaman kegiatan pembelajaran selama PPL. 4 pembelajaran itu jadi dua aksi gitu ya, 2 rencana aksi. Jadi masalah tersebut akan diselesaikan melalui 2 rencana aksi gitu ya. Kemudian diakhiri kegiatan tersebut dengan uji komprehensif. Setelah uji komprehensif selesai, baru kita masuk ke PPL. Nah, kita pasti berdarah-darahnya di sini nih, di kegiatan pembelajaran. Setiap hari zoomnya sampai 3 jam pelajaran, 4 jam pelajaran. Itu pokoknya mah sekitar 3 jam lahnya, 180 menit, bahkan bisa sampai 4 jam kita molototan laptop terus gitu. Apa saja yang dilakukan? Salah satunya adalah mendengarkan penjelasan dosen, diskusi dengan dosen, presentasi LK dan sebagainya. Kalau dosen meminta presentasi LK, saran saya kalau mau tampil pertama lebih bagus. Jadi selain itu kita selain kena jongjon gitunya, jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan koreksi dari dosen. Nah, kalau tidak berani tampil pertama, tampil kedua atau ketiga, kita pelajari koreksi-koreksi dari dosen. Pokoknya mah setiap koreksi dari dosen dicatat gitu. Sehingga ketika kita menyelesaikan LK tidak terlalu banyak masalah. Nah, kalau PPL relatif lebih santai. Lebih santai ya, karena di kegiatan pertama ya, di kegiatan ini kita sudah membuat RPP dan sebagainya. Tinggal kita melaksanakan PPL-nya. Nah, bagaimana tips and trick PPL? Nah, nanti ya, itu mah nanti kita bahasnya. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, tahap pemilihan masalah. Ini di kegiatan yang pertama ya, tahap pemilihan masalah. Pertama, kita harus melakukan identifikasi masalah. Nanti saya tampilkan LK-nya ya. Nah, ini biasanya kalau di angkatan saya banyak yang mengangkat motivasi belajar ya. Karena mungkin entah kenapa ya, apa lihat di Google gitu ya, ada yang membahas kebanyakan itu tentang motivasi, sehingga banyak rekan-rekan saya juga yang mengambil motivasi gitu. Padahal motivasi mah agak sulit ya diukurnya. Saya mah lebih memilih kecemasan. Kalau saya mah kecemasan dalam kegiatan pembelajaran. Tapi terserah Bapak Ibu lah mau apa yang diambil. Kemudian masalah literasi juga bisa diangkat di sini, masalah literasi. Kemudian masalah model pembelajaran yang tidak digunakan di sekolah, biasanya itu yang masalah-masalah klasik lah, itu mah hampir di setiap sekolah ada. Kemudian penggunaan TIK yang belum maksimal dan sebagainya. Pokoknya mah nu dipalih dia mah tong ka stres nya. Pokoknya mah sampai sini di kegiatan ini, jadi di awal kegiatan itu Bapak Ibu sudah punya rencana nih, seperti ketika kita membuat judul skripsi atau ketika kita membuat atau ketika kita membuat PTK. Jadi rumuskan aja seperti judul PTK, masalahnya apa, obatnya apa gitu. Misalkan masalahnya kemampuan numerasi, obatnya akan kita kasih pembelajaran dengan model PBL atau PJBL. Nah, cuma dua model itulah yang direkomendasikan di kegiatan PPG ini. Jadi tidak usah bingung-bingung cari model pembelajaran, yang kita gunakan hanya 2. Model PBL dan PJBL itu. Tapi jangan lupa libatkan juga inovasi di sana. Inovasinya di mana? Bisa inovasinya di media pembelajaran yang pakai video bisa, atau LKPD-nya kita pakai live worksheet, pakai Mentimeter, pakai flipbook, kemudian quizzes dan sebagainya. Pokoknya mah tidak terlalu sulit lah sebenarnya namanya. Cuman mungkin ya karena bentrok dengan waktu ngajar mungkin ya, sehingga terasa lelah gitu. Tapi yang paling penting mah Bapak Ibu itu sudah merencanakan masalah yang diangkatnya apa, obatnya apa gitu. Misalkan seperti saya, yang diambilnya adalah kecemasan matematika dengan kemampuan literasi matematika. Obatnya model pembelajaran yang dipilih, model pembelajaran PBL, kemudian menggunakan live worksheet, kemudian menggunakan media pembelajaran. Pokoknya mah harus muncul inovasi, kemudian penggunaan teknologi informasi ya, atau pendekatan TPACK-nya harus muncul. Kemudian masalah yang ditangani juga jelas, itulah.
pokoknya intinya kadinya begitunya. Nah, jangan lupa juga Bapak Ibu harus di kegiatan tersebut, di kegiatan yang kedua, eksplorasi penyebab masalah, Bapak Ibu itu harus melakukan apa namanya, kajian literatur. Nah, kajian literaturnya tidak usah jauh-jauh ke perpustakaan, gunakan saja Google Scholar ya. Kemudian Bapak Ibu juga harus wawancara dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah, dengan pengawas, dan dengan ahli. Nah, kalau punya kenalan dosen atau Bapak Ibu akrab dengan dosen, bisa minta bantuan beliau untuk menyelesaikan di LK 1.2. Nah, di penentuan masalah dan masalah terpilih, nah itu kita kan sudah menyiapkan di awal, kita akan memilihnya ini gitu ya. Jadi tidak akan stres di tahap yang pertama. Kemudian tips and triknya ya, pertama, pilih masalah yang mudah dipecahkan seperti motivasi, kecemasan belajar, dan sebagainya. Kemudian pilih juga masalah yang berhubungan dengan rendahnya kemampuan peserta didik dalam aspek kognitif dan psikomotor, misalkan kemampuan literasi, numerasi, pemecahan masalah, dan sebagainya. Kalau di matematika mah dulu saya ada yang namanya mathematical power ya, math power, seperti kemampuan numerasi, kemampuan koneksi, kemampuan berpikir kritis, berpikir kreatif, pemecahan masalah, penalaran, pemahaman. Nah, itulah yang diangkat gitu ya. Jadi nostalgia seperti ketika kita membuat skripsi lah kegiatan kita ya. Tidak akan terlalu stres insya Allah ya. Intinya kita akan selalu bertemu dengan dua model pembelajaran saja, PBL dan PJBL. Kemudian harus muncul inovasi, nah, terutama yang melibatkan IT. Kemudian jangan lupa juga harus memunculkan HOTS gitu ya. Itu mah kegiatan kita sehari-hari lah ya, mungkin ya tidak terlalu rumit sebenarnya, cuman ya karena harus dikerjakan, harus diketik. Nah, itu aja mungkin yang sampai nanti. Kemudian ya kata kuncinya inovasi, TIK, PBL atau PJBL. Kemudian akan membuat RPP. Nih ingat, RPP-nya 4 ya, RPP-nya 4. RPP-nya 4 bagi 2, berarti 1 RPP untuk 2 pertemuan. Kemudian yang kedua 1 RPP untuk 2 pertemuan. Jadi kita buat 4 RPP atau 2 RPP, pokoknya total untuk 4 pertemuan. Komplit dengan perangkatnya, lampiran-lampirannya, LKPD-nya, bahan ajarnya, media pembelajarannya. Pokoknya di kegiatan awal itu sebelum kompre, bayangkan apa yang akan nanti kita laksanakan. Kalau Bapak Ibu sering mengajar dengan model pembelajaran PBL, PJBL, insya Allah tidak akan terlalu sulit. Tapi kalau tidak pernah, pasti akan sedikit kesulitan. Pokoknya dari sekarang, coba kondisikan anak-anak itu untuk terbiasa belajar seperti itu. Kalau misalkan TIK-nya yang mau digunakan Quizzes, kenalkan dari sekarang. Kalau misalkan mau menggunakan live worksheet, kenalkan dari sekarang. Kemudian Bapak Ibu juga kenali di sekolah kita itu punya apa aja sih. Punya smartboard, itu gunakan nanti. Wifi-nya bagus, Wifi-nya juga digunakan. Kita punya apa. Pokoknya mah apa yang dimiliki sekolah, fasilitas yang dimiliki sekolah, itu manfaatkan untuk penyelesaian masalah ini gitu ya. Pokoknya mah Bapak Ibu dituntut untuk melakukan inovasi. Akhirnya nanti kita akan membuat PTK. Nah, itu kan penjelasan ngawang-ngawang kenehnya, kita belum ke praktek. Sekarang kita akan coba praktekan. Bukan praktekan, kita lihat hasil pekerjaan saya ya. Walaupun tidak terlalu bagus, tapi mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada Bapak Ibu semua. Tadi pertama saya bilang jangan lupa buka ppg.simpkb.id. Kita buka dari awal ya. Kita mulai dari awal. ppg.simpkb.id. Nah, akan muncul kan ini ya, muncul ini. Nah, nanti Bapak Ibu di halaman SimPKB-nya akan muncul 3 ini nih. 3 bagian ini. Ada kelas LMS, ada materi pembelajaran. Nah, ini muncul di tengah-tengah nanti berkas PKS.
atau perjanjian kerjasama ini juga harus dibuat, dipersiapkan. Pokoknya matong stresnya. Kalau tidak bisa pasti dikasih waktu tambahan. Kita konsentrasi ke sini dulu. Bapak Ibu klik download materi pembelajaran. Jangan lengah pokoknya. Saya buka ya. Seperti apa? Nah, ini hasil downloadannya. Ada 2 materi Bapak Ibu. Ada materi pedagogik, ada materi profesional. Kemudian kalau tidak salah ketika klik download juga muncul LK 0.1 lembar kerja mandiri. Apa saja sih isinya? Nah, kita buka ya. Nah, coba tunggu sebentar. Nah, inilah kurang lebih. Kita harus ngisi ini Bapak Ibu. Pertama, judul modul. Tulis modul 1. Di modul 1 itu konsep dasar ilmu pendidikan ya, punya saya. Kemudian judul kegiatan belajar. Babnya ya Bapak Ibu. Babnya apa saja tuliskan di sini. Butir refleksi. Kalau tidak salah butir refleksinya ada 3. Ada garis besar materi. Kemudian daftar materi yang sulit dipahami di modul. Kemudian daftar materi yang sering miskonsepsi. Cuman itu aja. Aduh, cenah males maca abdi mah cenah pameng ieu seueur barudak. Nah, gampang. Bapak Ibu buka modul. Ini modulnya saya buka ya. Buka modulnya. Kemudian Bapak Ibu cari daftar isi. Cari daftar isi. Ini triknya Bapak Ibu ya. Daftar isi. Masuk ke rangkuman. Udah, copy paste aja rangkumannya. Kopas rangkumannya. Kemudian Bapak Ibu pastekan di sini di bagian ini. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu sempat, jangan lakukan itu. Nanti kita tidak dapat apa-apa Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan kepepet ya udah pakai cara itu. Intinya garis besar materinya itu kan rangkuman garis besar materi kan. Nah, kemudian materi yang sulit dipahami di modul ini kira-kira apa? Nah, cari Bapak Ibu apa kira-kira. Nah, kalau saya mah asal maksa saja memahami setiap teori belajar karena terlalu banyak. Itu yang saya sebutkan. Kemudian yang ketiga, materi yang sering miskonsepsi. Penerapan teori belajar dalam pembelajaran. Kalau saya begitu. Kalau saya kadang ada miskonsepsi itu di teori perkembangan kognitif, terutama pada tahap operasional konkret dan operasional praktik. Nah, itu aja Bapak Ibu. Ini ada beberapa tipe apa ya? Bukan tipe dosennya. Pola mungkin ya, pola belajar yang dilaksanakan. Nanti kan kita banyaknya Zoom ya. Ada yang dibahas, ada yang enggak. Kalau saya termasuk yang tidak dibahas, karena dibahasnya nanti di ketika identifikasi masalah terbahasnya di sana gitu. Tapi ada teman saya juga yang membahas membahas modul juga ada. Dibahas satu persatu, ada yang seperti itu Bapak Ibu ya. Pokoknya intinya kita harus selesai. Itu aja. Intinya harus selesai. Jadi Bapak Ibu jangan mengejar kesempurnaan lah di kegiatan ini mah ya. Tidak usah mengejar kesempurnaan. Pokoknya mah nu penting beres begitu. Nah, Bapak Ibu begitu ya. Nah, oke, balik lagi ke sini. Setelah menyelesaikan modul 1, jadi di LK 0.1 itu harus dibahas semuanya. LK semuanya harus bukan LK, modul itu semuanya harus dibahas. Modul 2, modul 3, modul 4, modul 5, 6, 7 sampai modul 8. Kalau saya mah kebetulan cuma dapatnya modul sampai modul 6. Itu dibahas semua. 6 modulnya harus dibaca. Kalau bisa dibaca, kalau enggak mah rangkumannya aja ya. Nu penting beres. Gitu ya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu buka lagi SIM PKB-nya. Di sini ada pilihan kelas. Klik.
misalkan Universitas Ahmad Dahlan ya, klik diklatku, klik tautan LMS, kita masuk ke sini ya, pendahuluan. Kebetulan di sini mah kosong. Jangan lupa orientasinya juga diisi. Orientasinya diisi. Ikuti langkah-langkahnya. Ini ada keterangan kalau misalkan ini buka dilihat saja langsung hijau. Ini tadinya tidak hijau ya Bapak Ibu. Buat kiriman forum. Kalau saya mah gini aja. saya memikirnya sederhana aja. Silahkan perkenalkan, kemudian ini kan perkenalkan, lalu komen, gitu aja, beres. Balik lagi, buka lagi, pokoknya ikuti setiap langkah-langkah. Ada simulasi nih, katanya ada simulasi nih. Isi aja. Udah susah kan? Udah. Itu apa ya? Jadi Bapak Ibu ya, klik pendalaman materi. Pokoknya nanti ini tidak semuanya biru. Biru itu kalau sudah hijau, di ini sudah hijau. Nanti di LK 0.1 tadi diunggah di sini Bapak Ibu. Nanti cara ngunggahnya gampang. Di sini ada tambah pengajuan, di sini ada pilihan tambah pengajuan nanti. Nah, ini mah sudah dinilai saya. Di sini ada tambah pengajuan, nanti tinggal klik ya Bapak Ibu. Ini saya bikin contoh, tinggal klik ini. Kemudian Bapak Ibu, kalau saya mah lebih sukanya di drag saja ya, di drag aja dulu. Nah, tarik, simpan, gitu. Kemudian simpan dulu. Nah, beres. Itu Bapak Ibu ya. Kalau sudah hijau, baru kita masuk ke identifikasi masalah. Nah, ini ada daftar hadir yang harus diisi setiap hari. Kemudian ada ini kegiatan-kegiatan. Ini ada yang harus diklik. Nanti ada pilih tandai selesai, klik tandai selesai. Gitu Bapak Ibu. Terus disisir tuh jangan lupa selalu dicari, dilihat. Harus sampai hijau semuanya. Harus sampai. Ini ada kegiatan Zoom. Gitu. Buka satu persatu ya, karena mata stres lah. Yang penting mah Bapak Ibu ikuti saja. Kalau misalkan di sini ada perintah ya seperti ini, buat kiriman forum 1, berarti Bapak Ibu harus membuat sesuatu di sini. Ini lihat rekan-rekan saya contoh. Nah, membuat ini. Kalau Bapak Ibu malas buat ini, gampang, tinggal klik diskusikan topik ini, kasih komen. Oh, ini bagus nih. Nah, itu aja Bapak Ibu. Nanti juga hijau sendiri ya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan mengenai LK. Saya bahas LK 1 Bapak Ibu ya. Satu LK 1 dulu. LK 1.1. LK 1.1 identifikasi masalah. Kita buka jenis permasalahan. Nanti ini di kolom yang pertama itu sudah ada kalimatnya. Kolom yang kedua yang harus kita isi. Ini contoh pengisian penyesuaian. Jenis permasalahan pedagogik, literasi, dan numerasi. Nah, saya ambil ini. Memang ini juga saya salah ya, harusnya bukan begini. Harusnya tidak kemampuan dasar, harusnya saya pilih itu kemampuan literasi harusnya, atau kemampuan numerasi. Jadi Bapak Ibu gak usah stres ya, ketik aja di sini apa. Misalkan kecemasan matematika kalau saya ya, atau kemampuan dasar.
analisis identifikasi masalah. Apa sih yang Bapak Ibu lihat di sekolah teh anak-anak cemas nanti terlihat apa sih? Contohnya, kenapa saya katakan saya menemukan atau mengidentifikasi kecemasan matematika? Karena saya melihat siswa terlihat kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Dari mana ini saya tulis? Bapak Ibu cari indikator. Apa saja sih indikator kecemasan matematika? Apa saja sih indikator kemampuan dasar siswa masih rendah? Tinggal diketik aja di sini. Ganti aja siswa terlihat. Kecemasan matematika itu kan salah satu indikatornya takut, canggung, gugup. Tinggal ketik di sini. Siswa terlihat takut, canggung, dan gugup ketika mengikuti kegiatan pembelajaran, terutama kegiatan diberikan pertanyaan. Saya sarankan jangan ngarang di sini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ngarang nanti babak belur Bapak Ibu. Ikuti saja pengalaman Bapak Ibu selama mengajar. Insya Allah tidak terlalu sulit kok. Oke, begitu ya. Kesulitan belajar siswa termasuk siswa berkebutuhan khusus. Saya tulis di sini masalah slow learner. Masalah slow learner. Bapak Ibu kalau misalkan kesulitan mencari masalah ini, diskusilah dengan guru BK yang ada di sekolah. Guru BK pasti akan memberikan solusi. Ini juga hasil dari diskusi dengan guru BK. Banyak slow learner katanya. Banyak siswa yang hasil belajarnya di bawah KKM dan sebagainya. Kemudian di sini juga membangun relasi hubungan dengan siswa dan orang tua siswa. Kalau saya masalah ini tidak diangkat ya, hanya dituliskan di sini saja. Nah, bisa diikutilah apa yang saya ketik di sini ya, hubungan komunikasi antara guru dan orang tua peserta didik terkait pembelajaran masih kurang. Bapak Ibu ketik aja samakan dengan punya saya. Nanti saya sertakan link untuk download ini ya, LK yang ini kalau Bapak Ibu mau. Kemudian masalah yang keempat, pemahaman atau pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa. Kalau waktu itu saya yang direkomendasikan cuma 2 ya, PBL dan PJB. Guru belum mengoptimalkan. Saya yakinlah hampir di semua sekolah seperti itu. Masih banyak guru yang nyaman dengan metode konvensional. Kemudian yang kelima, materi terkait literasi numerasi, advance material, miskonsepsi HOTS. Nah, saya sudah masuk ke yang spesifik. Karena yang saya ingin cari adalah literasi, yang akan saya gali adalah literasi matematika. Jadi saya masukkan ke sini literasi matematika. Kemudian kita masuk yang ke-6, pemanfaatan teknologi informasi. Masih belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam proses pembelajaran. Itu ya Bapak Ibu. Ini untuk identifikasi masalah. Pokoknya dari sini Bapak Ibu sudah punya gambaran kedepannya itu mau apa lah. Kedepannya kita mau apa. Nah, kalau saya kan lebih sudah merencanakan akan mengangkat masalah kecemasan dan masalah literasi, solusinya dengan PBL, kemudian TIK-nya muncul di media, di video, di LKPD, nah inovasinya di LKPD gitu. Itulah Bapak Ibunya. Kemudian, nah ini LK 1.2. Ini LK 1.2. Masalah yang diidentifikasi. Nah, di sini mulai kita kerucutkan. Kalau saya di sini sudah mengambil 4. Guru belum mengoptimalkan model. Kemudian di sini yang ketiga. Nah, yang ketiga ini masalah literasi, rendahnya kemampuan literasi numerasi. Kemudian yang terakhir, nah, masih belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam proses pembelajaran. Harus ada hasil observasi. Hasil observasi berarti yang tadi yang diambil dari LKT 1.1 ya, dari ini. Kemudian hasil kajian literatur, buka di Google Scholar. Buka di Google Scholar ya. Nah, buka di Google Scholar. Nah, Scholar.google. Tuh, cari di sini. Banyak di sini. Nah, tapi pilih di sini sejak tahun berapa.
Nanti dosen akan memberikan misalkan 5 tahun terakhir, berarti cari dari tahun 2018 misalkan. Ingat ketika mencari referensi, perhatikan juga tahunnya, karena itu ada dosen yang tidak mau sebelum atau yang lebih dari 5 tahun yang lalu gitu. Itu ya Bapak Ibu ya. Google cendekianya dibuka scholar.google.com. Nah, kemudian Bapak Ibu juga harus wawancara. Di sini ada beberapa tipe dosen, ada yang harus mengupload hasil wawancara, ada yang cukup dengan menuliskannya di sini. Di bagian ini tuliskan saja hasil wawancaranya. Nah, kalau saya hasil wawancaranya ada yang diupload. Nah, ada yang diupload ya di YouTube. Ada yang saya upload di YouTube, itu sebagai bukti bahwa saya benar-benar melakukan wawancara ya. Buat naskah wawancaranya, kemudian silahkan Bapak Ibu bereksplorasi gitu ya. Kalau misalkan mau melibatkan saya di wawancara juga boleh, kirim email ke saya. Itulah Bapak Ibu, ikuti, nikmati ya, tong diengke-engke pokoknya mah. Jadi ketika sedang Zoom, daripada ngahulang tepugu, kalau misalkan sudah bosan, mending sambil ngerjain begitu ya. Itulah Bapak Ibu untuk LK 1.2, 1.1, 1.2, kemudian 1.3. Yang 1.3 Bapak Ibu. Nah, kita langsung muncul di sini akar penyebab masalah, analisis akar penyebab masalah. Nantilah saya buat video khusus ya Bapak Ibu ya. Saya akan buat video khusus LK 1.1 menyusun LK 1.1, 1.2, 1.3 sampai selesai. Kemudian tips and triknya dan sebagainya. Sekarang mah gambaran dulu. Karena Bapak Ibu yang mau PPG tidak perlu risau, tidak perlu stres, seperti kita sedang menyusun PTK, atau seperti ketika menemukan masalah di kelas kita harus. Itulah intinya. Bedanya mungkin ini harus pakai kajian teori, kajian literatur. Kajian literaturnya gampang, cari di Google Scholar. Mana mah Bapak Ibu stres, pokoknya penting beres ya. Itu aja Bapak Ibu. Nanti kita bahas masalah LK 1.1 dan sebagainya di video yang akan datang. Jadi sekali lagi, kata kuncinya angkat masalah literasi atau numerasi. Yang kedua, angkat masalah PBL, bukan angkat masalah, pilih model PBL atau PJBL. Yang ketiga, munculkan inovasi. Yang keempat, jangan lupa munculkan TIK-nya. Apa saja sih yang mudah buat presentasi di Canva? Kemudian membuat alat evaluasi di Google Form. Google Form-nya bukan hanya Google Form, tapi pakai add-ons-nya. Atau pakai quizzes, pakai Kahoot, pakai live worksheet, Mentimeter dan sebagainya. Pokoknya harus muncul itu. Selesaikan masalah literasi, jangan lupakan masalah HOTS. Kemudian pilih model PBL atau PJBL. Kemudian berinovasi, munculkan TIK-nya. Sekali lagi, pilih masalah literasi atau numerasi, angkat masalah HOTS, kemudian pilih model PBL, PJBL, kemudian berinovasi. Selanjutnya munculkan TIK-nya. Apa saja sih inovasinya? Pakai Canva yang mudah, pakai quizzes yang mudah, pakai Google Form yang mudah. Pokoknya pilih anu mudah, tong mempersulit diri sendiri. Begitu ya Bapak Ibu ya. Pokoknya Bapak Ibu jangan stres kalau mau ikut PPG, nikmati, jalani,
Jangan lupa dari sekarang cicil membuat RPP. Jangan lupa sekali lagi, dari sekarang cicil membuat RPP, LKPD, RPP buat 4, pilih 2 materi. Pilih 2 materi, 1 materi 2 pertemuan. Buat RPP-nya, buat LKPD-nya, buat bahan ajarnya. Kalau mau pakai video, buat videonya. Kemudian siapkan juga alat evaluasinya. Sehingga ketika nanti setelah kegiatan pembelajaran bukan setelah kegiatan pembelajaran, setelah masalahnya sudah, setelah LK-nya sudah selesai, ketika mau menyusun perangkat pembelajaran, dasar-dasarnya sudah ada, tinggal memperbaiki sedikit-sedikit. Itu ya Bapak Ibu, ikuti terus channel YouTube saya akan bahas satu persatu LK-nya sampai membuat RPP dan sebagainya. Sekian Bapak Ibu, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share ya. Ini belum ada AdSense-nya, saya tidak dapat apa-apa dari video ini. Saya hanya ingin berbagi saja. Syukur-syukur kayak dapat AdSense. Terima kasih ya Bapak Ibu, kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Sekian, alhamdulillah, assalamualaikum. Town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul.